Kabupaten Bener Meriah, terletak di dataran tinggi Tanah Gayo, adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003. Secara geografis, terletak di tengah-tengah Provinsi Aceh. Wilayah Kabupaten Bener Meriah berada di hamparan Bukit Barisan dengan keadaan alam yang berbukit-bukit, sehingga sangat cocok untuk tanaman palawija dan hortikultura. Ada beberapa komoditi pertanian yang sangat menonjol, antara lain yang paling utama itu kentang. Kemudian di samping kentang itu sebenarnya masih ada lagi seperti cabai dan sebagainya. Karena Bener Meriah ini termasuk kabupaten yang baru, jadi tugas kami mempromosikan ke daerah-daerah lain agar mereka itu tahu bagaimana itu Kabupaten Bener Meriah. Banyak beberapa wisata, baik wisata daerah lokal maupun wisata asing yang kami sudah temui, dan mereka pun banyak yang datang sekaligus mencanangkan Kabupaten Bener Meriah itu menjadi daerah agrowisata. Pariwisata Tansaran Beden itu tidak jauh dari kota, berkisar lebih kurang 15 kilo, di mana Tansaran Beden ini kalau dibandingkan dengan daerah lain mungkin nggak ada. Kabupaten Bener Meriah juga mempunyai potensi pariwisata yang cukup beragam, mulai dari objek wisata sejarah, budaya, sampai objek wisata alam. Wisata alam Burni Telong terletak di antara Kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dengan ketinggian 2.632 di atas permukaan laut. Ada lagi yang paling menarik, yaitu Gunung Berapi Burni Telong. Dia berada di tengah Kabupaten Bener Meriah. Sangat menarik sebenarnya. Dia bagi pencinta pendaki-pendaki sangat ini bermanfaat. Ngapain kita jauh-jauh pergi ke luar negeri, sedangkan di daerah kita pun belum pernah kita raih. Kalau selama ini mungkin daerah lain belum mengetahui dengan adanya promosi.
kiranya dapat menyaksikan datang ke Kabupaten Bener Meriah ini untuk melihat dengan nyata. Saat ini, kawasan Gunung Api Burni Telong telah menjadi salah satu objek wisata yang banyak diminati masyarakat lokal maupun yang berasal dari luar daerah. Dari kaki Gunung Burni Telong, untuk mencapai puncak, kami harus berjalan kaki sejauh lebih kurang 3 km dengan menyusuri lereng gunung tersebut. Kita akan disuguhi dengan berbagai pemandangan alam yang luar biasa, serta tanaman hias nan menawan. Salah satu di antaranya adalah hamparan tanaman bunga edelweiss seluas lebih kurang 14 hektar. Suatu pemandangan yang menakjubkan. Kami di sini pertama pemuda Pak ya, pemuda siap membantu gitu Pak ya, siapa yang pengunjung yang mau naik ke puncak. Kami warga di sini beserta pemuda bekerjasama dengan PT Basarnas, Tim SAR untuk kenyamanan para pengunjung yang nantinya akan naik ke Burni Telong. Selaku masyarakat Kampung Rumbune, karena akses Burni Telong yang termudah dilewati adalah jalur Rumbune Pak. Jadi harapan kami kepada Pemda Bener Meriah lebih mempromosikan pariwisata Burni Telong agar Burni Telong lebih dikenal di luar, khususnya di Indonesia, kalau bisa internasional. Di puncak Gunung Burni Telong, Anda akan disuguhi panorama dan pemandangan alam yang luar biasa dan sulit untuk Anda lupakan. Bagaimana matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, semuanya itu bisa Anda saksikan dengan sempurna. Salah satu potensi andalan yang ada di Kabupaten Bener Meriah adalah tanaman kopi gayo. Karena pada iklim pegunungan, kopi gayo dapat tumbuh subur dan berbuah lebat. Kopi gayo merupakan primadona pertanian yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dan kopi Bener Meriah merupakan salah satu kopi dengan cita rasa terbaik di dunia dan telah diekspor ke mancanegara.
Kabupaten Bener Meriah, selain penghasil kopi Gayo Arabica, ternyata masih menyimpan potensi yang lain, seperti wilayah Linung Bulen, Kecamatan Permata, adalah wilayah penghasil kentang terbesar di Aceh. Dengan tanahnya yang subur, memang sangat cocok untuk pengembangan komoditas pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura. Kentang sebagai salah satu komoditi unggulan hortikultura usaha tani. Kentang mempunyai nilai komersil yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan harga yang tidak terlalu berfluktuasi. Konsumsi masyarakat Indonesia semakin meningkat. Seiring dengan keadaan tersebut, budidaya tanaman kentang ini mulai berkembang pesat di Kabupaten Bener Meriah. Luas areal tanaman kentang seluas 1.200 hektar dengan produksi 20 ton per hektar. Potensi lahan untuk pengembangan tanaman kentang mencapai 7.975 hektar. Dengan program pengembangan kawasan berdasarkan kesesuaian lahan dan agroklimat, peningkatan produksi dan mutu melalui penerapan standar, prosedur, dan operasional teknologi inovatif dan manajemen mutu, fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas pengembangan jejaring kerja, pengembangan promosi, dan investasi.
Kalau sekarang ini kami harga gentang sekarang ini 2,5 cuma di sini. Di bawah sana 3.000, sedangkan ongkos langsirnya 500. Lain lagi untuk upah orang pengorek ini lagi. Upah pengoreknya satu hari itu 60.000 per harinya. Kadang-kadang kami ini anggota ngoreknya ada sekitar 15 orang lah. Mengharap kami dari petani standarkanlah harga gentang ini biar stabil antara modal dengan tenaganya lah. Kami selaku petani gentang mengharap khususnya gentang ini nomor 1 lah gentang khususnya di Bener Meriah ini. Mengharap kami harganya distandarkan. Untuk Kabupaten Bener Meriah itu memang merupakan salah satu daerah penghasil kentang di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Bener Meriah sendiri ada 10 kecamatan, tetapi yang berpotensi untuk pengembangan kentang itu ada di 3 kecamatan. Yang terluas itu di Kecamatan Permata, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bener Kelipah dan Kecamatan Bukit. Yang secara umum itu ditanam oleh petani sepanjang tahun. Bahkan ada petani yang melakukan penanaman kentang itu dalam setahun sampai 3 kali tanam. Nah, kemudian yang menjadi daya tarik di dalam pengembangan kentang di sini, agroklimat untuk Kabupaten Bener Meriah sangat mendukung untuk pengembangan kentang. Itu rata-rata ketinggian di atas 1.300 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian dengan suhu rata-rata di atas 22 derajat Celcius, itu sangat memungkinkan untuk pengaman kentang. Kemudian di samping itu harga juga walaupun berfluktuasi, tapi kalau dari produksi yang kita capai selama ini masih memungkinkan untuk petani menguntungkan di dalam usaha tani kentang tersebut. Karena tanpa adanya kerjasama antara petani kemudian bermitra dengan pedagang, bermitra dengan pihak ketiga, dalam hal ini eksportir, tentunya pengembangan kentang hanya bisa sampai di tingkat lokal. Sementara yang kita inginkan adalah pengembangan sampai ke tingkat ekspor. Artinya masih memerlukan penanganan lebih lanjut dan masih memerlukan keterlibatan dari instansi terkait lainnya. Contoh seperti Dinas Perdagangan atau mungkin dari penanaman modal yang berupaya untuk bisa memasukkan eksportir dari luar daerah untuk bisa mengekspor kentang dari Bener Meriah dengan kemitraan yang dijalin dengan petani, kemudian dengan kelompok tani, kemudian ditingkatkan lagi dengan koperasi, kemudian dari koperasi baru meningkat kerjasama dengan pihak ketiga dari luar. Itu yang kita harapkan. Dalam hal ini mungkin Dinas Pertanian hanya terbatas pada produksi, tapi dalam kaitan dengan pemasaran dan kemitraan mungkin diperlukan adanya kemitraan dengan keterlibatan dari instansi terkait lainnya. Di Asosiasi Pedagang Sayur Bener Meriah ini, maksudnya kita ini lah Bang ya, sementara ini kalau dipasok dari petani mau sekitar sementara 20 ton. Jadi harapan kita pemasarannya terutama Bang. Jadi kalau pemasarannya jelas, pasti harga pasti akan dengan sendirinya akan melonjak. Sementara untuk kebutuhan sementara ini di lokalnya aja Bang, tingkat Aceh. Yang paling banyak ke Medan sekarang Bang. Itu aja, lain keluar daerah nggak ada. Sekali ke Jawa, ke Jakarta sekali. Kabupaten Bener Meriah memiliki dan sekaligus memberi peluang investasi
yang sangat besar kepada para investor. Jenis tanaman yang paling produktif untuk dikembangkan adalah kentang. Keberadaan pusat pasar tradisional di Desa Baleatu, Kecamatan Bukit yang masih bersifat tradisional sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Seperti kita ketahui, letak Kabupaten Bener Meriah berada di tengah-tengah Provinsi Aceh, sangat membutuhkan ketersediaan prasarana transportasi, darat dan udara, untuk melancarkan roda perekonomian masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Seorang pengrajin batu giok yang ada di Kecamatan Wih Pesam menuturkan, dalam satu hari bahkan dia mampu menghasilkan 40 buah batu cincin siap pakai dengan ongkos per batu cincin senilai Rp30.000. Berarti dalam satu hari bapak ini bisa menghasilkan sebesar Rp1.200.000. Suatu penghasilan yang cukup menakjubkan. Kalau rame orang gosok kadang dapat 40 batu cincin. Kalau yang gosok pakai pengikat ya kita langsung ikat seperti ini, Pak. Kita ikatkan langsung. Kalau di Bener Meriah ini ya baru 2 bulan, tapi awak gosok batu udah ada 2 tahun lebih. Kalau bisa ya batunya tuh yang udah keluar, yang udah jadi aja, Pak. Jadi kan bisa membantu orang-orang kerja yang menggosok batu. Kalau bongkahannya dibawa keluar semua, Pak, nanti habis pula batu di sini, Pak. Tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di tanah air, di mana masyarakat akhir-akhir ini sangat menggandrungi yang namanya batu akik dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bener Meriah, di mana mulai dari anak-anak sampai orang dewasa semuanya berbicara tentang batu. Di dataran tinggi Gayo dikenal dengan batu giok, di antaranya giok solar, giok biosolar, indokres, nefrit, dan lain-lainnya. Kalau Anda berkunjung ke Kabupaten Bener Meriah, hampir di setiap pelosok desa akan Anda temui pengrajin batu giok, serta para pedagang batu itu sendiri. Walaupun sifatnya dadakan, tapi yang jelas dengan adanya usaha tersebut sudah pasti menambah penghasilan masyarakat setempat. Dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah mencoba melihat bahwa bagaimana batu giok yang ada terutama di Aceh Tengah dan Jawa Luas ini kita mengambil nilai tambah, ya, agar nilai tambah ini nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang atau masyarakat Bener Meriah, terutama khususnya pengrajin. Jadi kita akan mengirimkan kalau ada yang katakanlah misalnya berminat, kita mengirimkan barang jadi, ya, mungkin bongkahan-bongkahan kita bisa ambil dari Aceh Tengah ataupun Jawa Luas. Nah, sekarang kita berada di daerah Samarkilang. Di sini terkenal dengan batu akik yang disebut dengan Sulaiman Badar. Sini modelnya seperti batik. Nah, ini kelihatannya akan cenderung dari giok yang sekarang ini banyak kita temukan di lapangan, itu khususnya nefrit, kemudian indogres, solar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang juga ternyata di Samarkilang ini ada ditemukan
cempaka, dan yang tadi yang menonjol sekarang adalah giok batik. Nah, ke depan karena sumbernya ada di kita, ada di Gayo, tentunya ini harus kita manfaatkan sebagai nilai tambah untuk perekonomian daripada masyarakat. Tetapi kita harus membuat ini spot-spot ya, atau titik-titik untuk perindustrian ya. Jadi pengrajin-pengrajin ini nanti kita latih, kita kumpulkan sehingga ini suatu saat ini akan menjadi suatu modal bagi daerah ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal perekonomian.